Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Halo Sobat Cucu Sumedi. Di video kali ini aku bakal menceritakan kisah. Ini adalah kisah horor kesekian kalinya yang aku alamin, di mana kejadian ini bermula saat aku kelas 3 SMA tahun 2013. Cerita ini berawal saat aku berada di Purwokerto sedang mengunjungi rumah saudara aku. Saat itu aku pergi sendirian dari rumahku yang berada di desa menuju ke rumah saudara di pagi hari pukul 9 pagi kalau tidak salah waktu itu. Dan sesampainya di kota Purwokerto, aku sudah mengurusi semua berkas-berkas yang aku butuhkan dan bertemu dengan saudara silaturahmi seperti biasa. Singkat cerita, setelah aku bertemu dengan saudara, aku memutuskan untuk pulang ke rumah Lumbir karena pada saat itu nenek aku sendirian di rumah dan aku pun juga tidak ada hawa atau tidak ada ingin untuk tidur di Purwokerto. Pada saat aku ingin pulang, saat itu mbak aku bilang, "Kenapa pulang jam segini? Kan udah tanggung, bentar lagi udah sore. Kenapa nggak nginep aja di sini, pulangnya besok?" Entah kenapa, pada saat itu juga aku bersikeras untuk pulang dari Purwokerto ke rumah nenek aku di Lumbir. Padahal saat itu sekitar pukul jam 4 lebih lah ya, setengah 5 kurang, dan perjalanan dari Purwokerto ke Lumbir sendiri itu kadang memakan waktu 1,5 jam atau sampai 2 jam tergantung kecepatan. Tapi kalau aku pribadi sendiri itu kadang sampai 2 jam karena aku tuh bawa motornya itu pelan, dan kadang juga suka mampir beli makanan atau beli minuman di pinggir jalan. Pada saat aku pulang, aku sudah meyakinkan diri bahwa pasti aku akan sampai rumah itu sebelum maghrib. Saat perjalanan, aku pulang dari rumah kakak aku yang di Purwokerto. Setelah aku jalan sekitar kurang lebih 15 menit, aku mulai mengisi bensin di pom bensin daerah sekitar Cilongok. Di situ aku isi bensin sambil istirahat, aku beli minum sebentar, aku lanjut perjalanan lagi. Dan pada saat sampai Aji Barang, sebenarnya harusnya jalur yang aku laluin itu jalur Aji Barang Wangon Lumbir. Entah kenapa di saat itu dalam hati aku berkata, "Ayo lewat Gumelar, itu adalah merupakan jalan alternatif kecil. Ayo lewat Gumelar, di situ lebih cepat, memangkas waktu setengah jam sendiri." Dalam hati aku merasa seperti itu. Tapi di sisi lain, wah, kalau lewat sana kan ada sebuah momen di mana dari Kecamatan Gumelar menuju ke Kecamatan Lumbir sendiri itu kan melewati sebuah hutan belantara. Hutannya sekitar kurang lebih 2-3 kilometer ya. Kan mungkin lebih, kadang sampai 7 kilo kalau nggak salah itu. Dan itu hutan belantara, coy, hutan pinus kayak gitu, hutan jati benar-benar tinggi. Nanti aku kasih lihat fotonya kayak apa. Pada saat itu aku tetap dalam hati, aku mau lewat Gumelar aja, pasti lebih cepat sebelum maghrib aku udah sampai rumah. Oke lah, dengan yakin dan pedenya aku pun langsung tancap gas dari pertigaan Aji Barang. Aku langsung lanjut lewat Gumelar aja saat itu. Padahal kalau lewat Aji Barang Wangon itu jalannya aman. Maksud kata aman itu, dia itu jalan besar dan itu tuh banyak kendaraan yang lalu lalang, jadi kamu gak usah takut gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu hati aku itu selalu berkata, lewat Gumelar aja, ini lebih cepat. Udah, akhirnya aku memutuskan lewat Gumelar. Nah, setelah melewati Kecamatan Aji Barang, masuk desa Keracak, dan itu hampir perbatasan antara Kecamatan Aji Barang dan masuk ke Kecamatan Gumelar itu memang kita melewati sedikit hutan pinus di situ. Nah, pada di saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 5 lebih berapa. Pada saat itu tuh setahu aku itu maghribnya itu bukan jam 6 ya, tapi jam 6 kurang itu sudah azan maghrib, dan jam 5 lebih aku masih baru di sampai perbatasan antara Keracak dan Gumelar. Padahal kecepatan aku saat itu tuh 60 km sampai 80 km. Itu cepat loh ya untuk jalan alternatif kecil seperti itu. Dan tiba-tiba ban aku gembes. Aku udah mikir, aduh, ban aku bocor. Dan saat itu juga mau nggak mau, tapi aku antara takut juga. Tapi di posisi hutan itu kan masih terang, jadi masih ada kendaraan yang lewat. Aku, it's okay, it's fine gitu kan. Aku cari tambal ban,
dimanapun tambal ban yang aku lihat, karena itu memang desa, jadi cari tambal ban agak jauh dan aku paksakan motor aku digas. Aku nggak peduli velg motor aku rusak atau apa, aku paksain motor aku digas. You know lah, anak seperti aku itu worryan, takutan. Aku langsung masuk, aku langsung gas motor aku, kurang lebih jarak 3 kilometeran aku menemukan tambal ban. Di situ aku bilang, "Pak, ban aku bocor." Lalu si bapak mengecek, "Oh enggak Neng, ini cuma kempes aja kurang angin." Terus aku di situ alhamdulillah, ternyata bannya cuman kempes gitu kan. Akhirnya cuma bayar 2.000, akhirnya depan belakang aku pompa sekalian. Saat itu juga aku langsung tancap gas lagi, dan pada saat mompa itu sedikit memakan waktu ya, karena bapak-bapaknya itu ngasih kembaliannya lama, karena aku bayar pakai uang 50 ribuan saat itu, jadi memakan waktu 10-15 menitan kayak gitu. Dan aku di posisi perbatasan Aji Barang Gumelar, sorry itu udah masuk Gumelar ya, di Gumelar itu udah setengah 6 kurang, dan langitnya itu kan udah mulai rada redup. Aku dalam hati, aduh kenapa nggak lewat Wangon aja gitu kan, udah kalang kabut, udah di setengah jalan. Aku udah berpikir pasti ini sampai daerah desa Dermaji itu pasti udah maghrib, udah sendekala, udah gelap gitu kan. Aku mau puter balik, ya jauh kan 2 kali lipat coy, jadi masa kita muter lagi mau lanjut. Gue agak takut, tapi saat itu juga aku beranikan diri, aku gas aja. Tapi aku gasnya nggak gitu cepet, aku nunggu siapa tahu ada motor di belakang aku seperti itu, atau ada truk, atau ada mikrobus, atau ada mobil-mobil pengangkut kayu seperti itu. Nah pada saat itu juga dengan santainya memang ada beberapa rombongan sepeda motor dan truk pengangkut kayu, aku ikutin aja di belakang mereka. Sialnya ternyata mereka nggak kelubir dong. Beberapa dari motor tersebut ternyata ada yang belok ke kanan, ada yang udah sampai rumahnya. Aku, wah anjir, jangan-jangan ini dari Paningkaban sampai ke desa Dermaji yang hutan-hutan, aku sendirian gitu kan. Wah ini masih ada ini nih, truk pengangkut kayu, pasti ini kelubir, aku kayak gitu kan. Aku udah pede di belakang dia, udah mulai masuk perbatasan Paningkaban Lubir, udah adzan maghrib tuh, udah lumayan gelap, sandekala. Nah aku kira aku bakal ditemanin sama si mobil, ternyata oh my god, dia berhenti di pangkalannya dong. Aku sambil bawa motor, sambil mengurangi kecepatan aku dalam hati seperti ini, ya Tuhan kenapa ini mobil nggak sampai sana, minimal sampai Dermaji kek, aku seperti itu kan. Tapi aku dalam hati, oke aku bisa, aku membaca doa apa yang aku bisa di sepanjang perjalanan seperti biasa, mulai dari Al-Fatihah, surat An-Nas, surat apapun itu yang aku bisa. Dan pada saat mulai memasuki daerah Lumbir, perbatasan Gumelar dan Lumbir, itu daerah apa ya namanya ya, aku lupa lah, pokoknya itu kita ngelewatin sawah dan hutan-hutan, banyak hutan pinus. Memang kita di situ melewati pedesaan, tapi udah sedikit lah ya, rumahnya nggak banyak. Tapi pas pada saat kita melewati pedesaan kan posisi maghrib ya, sudah gelap, sandekala kan, masyarakatnya udah pada di dalam. Dan ini beneran serius, di situ nggak ada kendaraan yang lewat, 1-2 kendaraan yang lewat, itu nggak ada. Cewek sendirian. Aku pada saat membaca surah ini pas di ada sebuah jalan tanjakan, memang tanjakannya dan turunannya itu nggak begitu curam, tapi entah kenapa seharusnya sepeda motor aku yang berjalan kencang saat turunan tiba-tiba seperti ada beban berat gitu loh. Aku nggak mau lihat kaca spion aku nggak mau berpikir aneh-aneh itu makhluk halus atau apa, cuma aku di situ langsung istighfar, aku langsung keringet dingin. Untungnya pas di turunan itu ada seorang kakek-kakek, dia lagi mikul kayu, gak tahu juga ya, aneh juga, kakek-kakek jam 6 maghrib baru pulang gitu loh dari hutan ngambil kayu. Terus dia cuma bilang hati-hati mbak kayu gitu kan, artinya itu hati-hati neng gitu kan. Aku cuma mendengar suara itu berlalu. Saat suara itu berlalu, aku lanjutin aja naik motornya, naik ngeng sampailah aku di perbatasan antara Dermaji dan desa apa itulah ya. Di situ tuh banyak banget hutan pinus yang gede-gede. Jujur kalau siang di situ tuh pemandangannya so good so well. Tapi kalau malam hari itu rada ini juga ya, rada creepy gimana gitu, rada kali cewek sendirian di tengah hutan. Aku tuh ya ini ya, takut ada orang jahat, tapi kayaknya nggak ada orang jahat, aman sih. Cuman aku emang lebih worry-nya ke makhluk-makhluk yang tak kasat mata, biarpun aku memang nggak tahu, nggak pernah lihat. Nauzubillah juga mau lihat ada makhluk-makhluk seperti itu, makhluk goib. Nah pas masih posisi dalam kondisi jalan turun itu juga aku udah wah nggak bisa,
aku udah baca surat. Nah, pas ngelewatin hutan pinus, aku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian percaya, karena aku pakai motor matic, aku naruh botol minum aku di dashboard depan kan. Tahu jatuh sendiri. Aku nggak nabrak ini jalan rusak. Aku nggak oleng. Tiba-tiba jatuh sendiri. Aku makin takut. Aku gas motor aku sekencang-kencangnya. Tahu pas di tengah-tengah hutan pinus, lampu motor aku krip mati dong. Aku astagfirullahaladzim. Tapi cuma lep gitu loh. Aku dalam mati astagfirullahaladzim. Mana motor zaman dulu kan belum lampu yang LED ya, lampu kuning. Jadi jarak pandang dia ke sekitarnya tuh kan cuma berapa meter. Jadi aku astagfirullahaladzim. Aku sambil aku ya Allah, ini nggak ada orang lewat atau kendaraan lewat atau ada mobil lewat seperti itu kan. Aku udah jalan aja gas sebisa aku. Dan pada saat botol itu jatuh, pada saat aku melewati seperti jembatan kecil, entah itu beneran seorang wanita atau halusinasi, tapi aku nggak berhasil halusinasi. Itu karena itu pas posisi aku jalan cepat, itu tiba-tiba di situ di pinggiran jembatan dekat hutan pinus itu kayak ada perempuan lagi duduk, tapi kayak ada perempuan. Jadi di jembatan itu dari jauh pun aku udah lihat kayak ada sosok perempuan, rambutnya rambutnya gitu nggak gitu panjang. Aku tetap ini ya, mungkin aku dari kejauhan aku mengira itu pohon gitu kan. Aku langsung gas terus, aku nggak mau nengok dia juga. Aku merinding aja. Pada saat itu juga aku nggak mau lihat ya, aku bus aja kan. Aku mungkin dalam hati, wah mungkin itu pohon aja gitu. Bus itu masih ngelewatin daerah persawahan, posisi gelap ya. Dan saat itu juga 2013 kayaknya belum ada lampu pinggir jalan. Aku cuma lihat dari kejauhan ada rumah warga yang ada lampu. Bus dari situ juga tiba-tiba ada motor dari depan. Aku dalam hati bersyukur, alhamdulillah ada manusia coy. Udah kayak gitu aku jalan lanjut lagi. Aku udah mau masukin desa Darmaji itu ya, udah masuk daerah Lumbir saat itu. Bus aku pulang, aku gas motor aku. Saat aku mau sampai rumah, jadi di rumah di daerah di desa Lumbir aku tuh kan jalannya menuju ke rumahku tuh naik dan itu sepi ya. Banyak yang ngomong di situ terkenal horor, tapi aku what the hell, toh rumah aku juga di situ, mau gimana lagi, aku mau pulang kemana, mau beli rumah belum ada duit kan. Aku pulang. Pada saat naik, tiba-tiba motor matic kan harusnya tinggal digas aja, nggak perlu ganti gigi. Tiba-tiba di situ berat banget dan pelan banget. Aku udah la ilaha illallah astagfirullahaladzim, apapun doa aku sebutin. Terus dilala ada tetangga belakang rumah aku lagi buang sampah, tahu-tahu motor itu bisa digas dengan kenceng lagi dong. Aku ya Allah, kalau memang di belakang aku ini memang mungkin makhluk halus dan dia lihat ada tetangga aku keluar terus dia takut kan, aku ya Allah aku bersyukur banget. Dan pada saat itu pulang aku masih dalam posisi gemetar. Aku pulang pada saat aku mau belok kanan ke rumah, aku karena gerasa gerusu bus motor aku jatuh dan aku juga jatuh. Jadi tahu-tahu ban motor belakang aku masuk ke selokan, jadi posisinya jumping. Keren nggak? Jumping di saat mendekati waktu Isya, cewek sendirian bau kecut. Aduh, udah motor aku geletakin. Saat itu aku langsung lari ke rumah. Kakek nenek langsung bilang, oh kenapa? Aku udah nggak karuan, udah keringet dingin. Aku mandi terus kakek nenek tanya, motornya di mana? Kan, tuh di selokan, di sana deket rumah. Ya yuk diambil. Akhirnya aku ambil motor itu. Minta ditemenin kakek nenek saking takutnya juga. Itu benar-benar kejadian yang bikin apa ya? Karena itu bikin aku celaka. Maksudnya gini loh, kejadian itu bikin aku jatuh dan itu cukup sakit. Beneran itu jatuh jumping itu sakit loh guys. Oh my god, lampuku tiba-tiba mati. Setelah itu aku mengambil motor ditemani dengan nenek kakek aku, masuk ke rumah, aku tidur, melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan ya seperti itu cerita horor aku, perjalanan pulang dari ini. Memang tidak baik ya, seperti sebenarnya ucapan orang tua itu adalah doa ya. Makanya zaman dulu tuh orang ngomong kalau sandekala itu kita nggak boleh keluar rumah. Kalau sudah sandekala waktu maghrib kita itu masuk rumah, pintu semua dikunci. Itu memang ada benernya juga dan itu juga terpampang dalam Al-Quran. Nanti aku sebutin di sini ya, aku nggak tahu yang mana.
Intinya pada saat waktu maghrib sandekala, apalagi kalaupun anak bayi itu dimasukkan ke dalam rumah, di pintu dikunci, ditutup dulu sementara sampai waktu maghrib habis. Dan mungkin ngeyelnya aku pada saat itu, harusnya aku memang lewat wangun aja, atau mungkin yang bisa beristirahat kan waktu maghrib di masjid, atau mungkin aku tetap tidur di rumah aku di Purwokerto. Tapi aku namanya jiwa muda, masih ngeyel, masih ingin beradrenalin sendiri. Jadi kalian jangan ditiru ya. Sebaiknya kalau memang saran orang tua sendakala disuruh di situ aja, apa lebih baik nurut aja lah, karena sebagian perkataan itu merupakan doa. Aku sangat percaya. Jadi berucaplah yang baik-baik biar itu menjadi doa. Ini sama sekali aku cerita pengalaman-pengalaman horor aku. Menurut aku itu horor, menurut aku itu menyeramkan ya. Tapi semoga tersampaikan kepada kalian semua. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas sumbangsi subscribe-nya juga. Yang nggak subscribe pun nggak apa-apa. Oke, sekian video perjalanan cerita horor dari Cucu Semedi kali ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya.